rekan-rekan sekalian, di video yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kami di UGM mempersiapkan kuliah daring. Tentunya ini pengalaman yang kolektif ya, sifatnya tidak hanya dari saya, tapi juga pengalaman beberapa rekan-rekan yang lainnya. Nah, yang pertama adalah dalam melaksanakan kuliah daring, itu aspek persiapan dan aspek perancangan kegiatan kuliah itu menjadi sangat penting. Kebetulan ini ada salah satu contoh yang kemudian kita sampaikan di UGM. Ini sudah dimulai dari tahun 2019 kuliahnya. Jadi kuliah ini disebut sebagai kuliah, nama mata kuliahnya adalah transformasi digital, yang mana kemudian dalam kuliah ini kita mengajarkan banyak skill ya, atau banyak kemampuan yang dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini untuk mengatasi perubahan yang cukup mendasar dari sisi, terutama dari sisi teknologi ya. Kita banyak mengajarkan kepada mereka bagaimana cara berinteraksi dalam dunia maya, memilih informasi, bagaimana kemudian menguasai bahasa pemrograman, karena kebetulan kami dari engineering, tapi kuliah ini untuk lintas disiplin, bagaimana menguasai pemrograman yang saat ini cukup populer untuk melakukan otomatisasi ya, Python, kemudian memahami aspek-aspek yang terkait dengan Industrial Revolution 4.0 dan seterusnya. Nah, mata kuliah ini diampu oleh beberapa dosen. Rekan-rekan bisa melihat di situ ada 14 dosen yang terlibat secara langsung, yang mana kemudian ada sebuah proyek yang cukup besar. Dan di sana kemudian ada banyak sekali kegiatan yang kemudian perlu kita lakukan untuk terselenggaranya kuliah ini. Dan semua kuliah yang kemudian kita lakukan ini dilaksanakan secara daring. Nah, dari sisi persiapan rekan-rekan, ternyata ketika kita ingin melakukan kuliah daring itu kita harus betul-betul merancang ya, apa yang kemudian kita akan dapatkan dari satu kali pertemuan. Misalkan di slide ini rekan-rekan bisa melihat, misalkan di minggu pertama ada sub capaian pembelajaran ya, mata kuliah itu apa kira-kira. Jadi dari yang pertama capaian pembelajaran itu kita bisa turunkan lagi menjadi capaian yang lebih detail ya. Nah, kemudian dari sisi penilaiannya seperti apa? Apa indikatornya? Bagaimana komponennya? Berapa bobotnya? Dari sisi materinya seperti apa? Dari sisi metode pembelajarannya, apa yang harus dilakukan oleh dosen dan mahasiswa? Kemudian durasinya berapa lama? Bebannya seperti apa? Kemudian apa yang akan dirasakan mahasiswa selama pembelajaran? Dan bagaimana medianya? Serta siapa fasilitatornya? Nah, ini di awal itu harus dirancang secara detail, yang mana kemudian dari sana ketika perancangannya itu sudah matang, maka bisa kita sampaikan ke mahasiswa sehingga mereka tahu plot dan alur cerita apa yang nanti akan mereka lakukan dan bagaimana mereka harus menyesuaikan diri terhadap rencana pembelajaran itu ya. Rekan-rekan nanti bisa mengunduh di ugm.id/transdik, sudah saya arahkan ke website dari Pika, yang mana kemudian menjadi host untuk file contoh ini ya, rencana pembelajaran kegiatan per semester. Nah, kemudian dari RPKPS yang sudah dirancang itu, kita harus betul-betul mencermati hal-hal yang menjadi mungkin bisa menjadi beban bagi dosen atau bagi mahasiswa. Contohnya adalah yang pertama, ketika kemudian masuk ke kelas ya, kelas digital tentunya, itu hal-hal apa sih yang sebenarnya perlu diketahui mahasiswa di minggu pertama ya. Tentunya ini cukup berbeda dengan kelas offline ya, atau kelas luring ya. Karena ketika kemudian kelas daring itu kita mulai, mungkin mereka tidak mengerti bagaimana mereka harus mulai berkuliah, apa netiquette, nanti saya jelaskan ya, apa semacam sopan santun yang harus mereka taati ya selama proses kuliah, apa bagaimana mereka akan diakses atau dinilai ya kan, bagaimana nantinya mereka akan diskusi ya, kapan mereka bisa berinteraksi dengan dosen dan temannya dan seterusnya. Ini hal-hal yang kemudian perlu kita cermati ya. Di minggu pertama mungkin mereka tidak semuanya pernah mengalami kuliah online, tapi untuk semester depan tentunya hampir semua mahasiswa sudah pernah mengalaminya. Nah, ini pengalaman yang kemudian harus kita gali lebih jauh ya. Tentunya ketika rekan-rekan punya waktu, rekan-rekan bisa melakukan survei ya. Kesulitan apa sih yang kemudian dirasakan mahasiswa pada saat mereka mulai mengikuti kuliah ya. Dari sini kemudian kita bisa memperkecil tadi learning curve-nya. Kita tidak harus memaksakan mereka untuk stres di awal gitu ya. Ketika kita tahu ya apa kebutuhan mereka di minggu pertama. Nah, kemudian kriteria sukses dan kriteria penilaian itu harus kita sampaikan di awal. Jadi grading kriteria itu tentunya agak sedikit berbeda ya dengan situasi normal. Misalkan ketika rekan-rekan dalam situasi normal itu mengambil nilai
kuis, dari keaktifan mahasiswa ketika mengerjakan soal di kelas. Saya kira dalam kondisi pandemi atau kuliah daring nggak bisa kita lakukan, ya, sehingga grading kriteria ini harus kita rubah dan kita harus kreatif untuk melakukan assessment, ya. Caranya bagaimana? Nah, ini yang ketiga, kita tidak boleh menumpuk tugas itu secara simultan di akhir masa kuliah atau di pertengahan kuliah. Kenapa? Mungkin mereka pada saat kuliah di awal mereka akan merasa ringan, ya, tapi ketika mendekati masa-masa UTS, ya, ujian tengah semester atau UAS, mereka tidak hanya mengerjakan tugas dari kuliah kita, tapi mereka mengerjakan tugas itu dari kuliah-kuliah lain yang juga dilaksanakan secara online. Sehingga saran saya adalah kita lakukan assessment itu berkala, ya, jadi tidak menumpuk tugas itu di tanggal-tanggal atau periode-periode tertentu yang mana kemudian ini justru meningkatkan kadar stres mereka, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus tahu alur cerita dari tugas itu seperti apa. Terkadang ada satu tugas yang mensyaratkan tugas lain dikerjakan lebih dulu, ya, jadi ada syarat ketercapaian, ya. Ketika ada satu tugas, maka ada syarat ketercapaian bahwa tugas ini bisa dikerjakan kalau rekan-rekan mahasiswa, adik-adik kita itu mengerjakan tugas-tugas sebelumnya atau kuis sebelumnya. Nah, ini harus kita sampaikan di awal, ya. Jadi ketika kemudian mahasiswa ini nanti memasuki pembelajaran mandiri, ini harus kita sampaikan di awal agar mereka aware bahwa kuis-kuis itu memang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan mereka secara gradual, ya, secara berlahan-lahan, begitu. Kalau tidak kita sampaikan, mungkin mereka menganggap oh ini kuis nggak perlu dikerjakan, kita skip, kita kerjakan tugas yang paling besar. Nah, ini yang kemudian sering terjadi. Saya pernah melihat beberapa kali di kelas saya, ada beberapa mahasiswa yang skip, ya, kuis, karena menganggap bahwa kuis ini sekedar assessment biasa untuk menguji pemahaman. Padahal ketika mereka mengerjakan kuis itu, ya, mereka menambah pengalaman mereka, analisis mereka menjadi makin bagus, dan akhirnya mereka bisa mengerjakan tugas yang berkelompok, ya, yang mereka membutuhkan diskusi antar teman mereka. Nah, ini harus kita sampaikan di awal. Nah, kemudian ketika Anda tim teaching atau dengan rekan-rekan dosen yang lain dalam satu mata kuliah, maka pastikan apa yang akan disampaikan masing-masing dosen itu sudah clear di awal. Kenapa? Nantinya pada saat Anda mendesain materi kuliah untuk disampaikan, Anda harus menghubungkan antara materi kuliah Anda itu dengan materi kuliah dosen-dosen lain, baik itu sebelum maupun sesudah kuliah Anda. Yang mana kemudian ini bukan sesuatu yang mudah kalau tidak didefinisikan sejak awal, ya. Jadi oke, kita menghindari overlap, tapi memang ada beberapa mata kuliah yang itu tidak bisa kemudian betul-betul clear, ya, pembagiannya. Nah, ini di awal harus kita definisikan, ya, siapa mengajar apa dan bagaimana keterkaitannya antara satu pertemuan dengan pertemuan yang lain. Nah, kemudian ini yang saya kira cukup berat, ya, bagi saya dan mungkin rekan-rekan yang baru berpindah dari kuliah offline ke online, adalah bagaimana kemudian kita memindahkan materi itu ke dalam konten audiovisual. Nah, saran saya untuk rekan-rekan yang kemudian nantinya membutuhkan banyak sekali konten audiovisual, rekan-rekan saya kira perlu dukungan dari institusi, ya. Setidaknya pastikan ada asisten atau ada tim yang kemudian membantu dari sisi editing, dari sisi upload, pengemasan, dan seterusnya. Karena memang packaging ini cukup penting untuk konten audiovisual, ya. Jadi dari masalah kualitas video, kualitas audio, ya, bagaimana metode penyampaiannya, ya, kualitas editingnya, dan seterusnya. Oke, tips berikutnya adalah rekan-rekan sekalian, ketika kita dihadapkan pada kondisi di video sebelumnya sudah saya jelaskan, yang memaksa kita untuk dikomparasi dengan pengetahuan yang kontemporer, maka dalam kuliah hendaknya kita juga perkenalkan sumber-sumber konvensional untuk mahasiswa. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa ada banyak alternatif informasi dan ada informasi yang sudah direview, dicek oleh editor misalkan atau reviewer, dan ada informasi yang dia tidak terverifikasi, ya. Informasi online itu biasanya tidak melalui proses peer review yang benar, sehingga tidak semua informasi online itu valid. Sementara kalau kemudian kita mengacu ke buku atau paper, biasanya buku dan paper ini ada editor atau ada reviewernya, sehingga validitas informasinya sedikit lebih tinggi dibandingkan informasi online
dari website atau dari portal komunitas yang kemudian banyak disitasi atau banyak diambil oleh mahasiswa. Nah, penting kiranya saya kira rekan-rekan dosen ini untuk mengambil chapter-chapter dalam buku teks ya, PDF-nya saja diambil, misalkan chapter 1, chapter 2, tidak seluruh chapter harus dibaca. Kemudian kita kenalkan ke mahasiswa ya. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa banyak sekali sumber informasi, tapi mereka harus menyeleksi mana sumber informasi yang valid dan mana yang validitasnya lebih rendah. Nah, kemudian ini trik yang saya lakukan sih untuk membuat mahasiswa selalu termotivasi ya. Biasanya ketika kami sampaikan pertemuan ya, atau satu topik begitu, biasanya saya memberikan kuis ya, memberikan kuis tidak banyak sih, 10 pertanyaan, yang mana kemudian kuis ini juga tidak terlalu rumit sebenarnya. Tapi di dalam setiap pertanyaannya saya mencoba mengemas pertanyaan-pertanyaan yang di situ memantik analisis ya. Jadi yang kita tanyakan bukan mekaniknya. Ya, itu bisa kita berikan di akhir ya, mungkin di UTS atau UAS atau mungkin ujian tulis yang lain. Tapi dalam kuis ini saya ingin menguji pemahaman fundamental mereka. Ya. Jadi pertanyaan yang ringan, pertanyaan yang mungkin tidak terlalu banyak matematisnya. Tapi untuk menjawab itu mereka harus tahu betul konsepnya, harus tahu pemahaman yang fundamentalnya. Nah, ini yang kemudian banyak saya lontarkan di kuis dan responnya cukup bagus ya. Jadi mereka ada beberapa yang mencoba bertanya ke saya begitu ya, baik melalui WhatsApp atau kebanyakan melalui email. Karena ternyata ketika mengujikan pemahaman fundamental itu banyak sekali mahasiswa kita yang ternyata mereka nggak ngerti sebenarnya secara fundamental itu konsep yang kita sampaikan secara seperti apa. Ya, mereka cenderung lebih pragmatis ya, yang mana kemudian ketika ada soal yang sifatnya mekanik ya, dengan matematis atau dengan menjelaskan definisi tertentu, mereka tinggal membuka internet dan melakukan copy paste ya. Tapi kalau pertanyaannya fundamental, itu jawabannya tidak langsung bisa mereka temukan di internet. Nah, ini yang kemudian perlu rekan-rekan pikirkan, bagaimana kemudian mengemas pertanyaan-pertanyaan kuis ini menjadi pertanyaan yang sifatnya analisis begitu, bukan sekedar menyalin ya, copy paste dari internet. Nah, kemudian ada beberapa kasus di mana kemudian beberapa dosen di UGM itu mengalami kendala dari sisi koneksi ya. Ini saya kira ditemukan juga ya di luar institusi kami begitu. Bagaimana sih cara menyiapkan materi untuk koneksi yang sifatnya dalam tanda petik kritis begitu ya. Nah, ada beberapa trik yang kami lakukan di UGM. Yang paling gampang sebenarnya adalah dengan menggunakan file PDF dan audio ya. Tidak susah sebenarnya menyiapkannya. Yang pertama adalah rekan-rekan harus pastikan bahwa setiap slide itu ada nomor halamannya. Ya, jadi setiap slide itu ada nomor halamannya. Ini cara yang pertama. Kemudian convert atau ubah slide tadi ke dalam bentuk PDF. Supaya apa? Supaya distribusinya lebih mudah. Sebab hampir semua smartphone itu sekarang bisa membaca file PDF. Dan setiap mahasiswa bisa dipastikan 100% pasti memiliki smartphone. Ya. Kalaupun tidak, mereka bisa mengakses melalui email. Ya, tapi sangat jarang sekali mahasiswa yang kita temukan tidak memiliki smartphone. Sehingga dari sana kita bisa mendistribusikan file PDF itu beserta audionya. Ya, jadi kita rekam file audio kita, menjelaskan file X gitu ya, halaman pertama Anda jelaskan slide 1 ya, karena di situ sudah ada nomor halamannya, Anda bisa bacakan penjelasannya, kemudian Anda pindah ke slide nomor 2 dan seterusnya. Dari situ nanti mahasiswa bisa menyimak penjelasan Anda sembari menonton PDF-nya atau sembari melihat PDF-nya. Ini adalah cara yang paling simple, paling sederhana untuk mendistribusikan materi secara asinkron, bisa melalui WhatsApp atau melalui email. Nah, itu saya kira video yang ketiga ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan bagaimana kemudian latar belakang kenapa kita harus kuliah online ya, apa yang kita pelajari di semester sebelumnya, dan di video yang barusan rekan-rekan lihat ini ya, ini adalah beberapa hal yang harus rekan-rekan lakukan untuk mempersiapkan kuliah daring supaya kualitasnya menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video yang keempat ya, video yang berikutnya. Nanti kita akan melihat bagaimana kita bisa mulai kuliah daring dengan lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa.